Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wajidna ilma. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran usul fikih untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya. Yang kita bahas sebelumnya adalah tentang qiyas, fil qiyasi, tentang qiyas. Sekarang bagian kedua dari qiyas. Sesuatu yang harus kita pegang pertama adalah batasan. Karena nanti kita akan melihat perbedaan pendapat, keberagaman pendapat tentang qiyas. Untuk memudahkan menuntun kita menetapkan pilihan adalah berpegang teguh kepada kaidah awalnya. Jadi jangan liar, jangan menjadi meluas. Kita batasi dengan yang disebut dalam kaidah pertama yang kita sepakati. Silakan halaman 43 kita ulang dulu tentang batasan qiyas. Kenapa kita harus memegang teguh itu? Supaya ketika berkembang masalah tidak meluas dan jadi tidak terkendali, jadi liar begitu. Itu yang melahirkan beragam pendapat karena keluar daripada kaidah awalnya. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk kita mempunyai pilihan yang tepat ketika berbeda pendapat tentang qiyas, pegang dulu batasan qiyasnya, sepakati dulu. Nanti setiap masalah perbedaan harus kembali ke sana. Itu kata kuncinya. Kita ulang lagi untuk menetapkan kesepakatan bersama. Apa yang dimaksud qiyas? Pertama, al-qiyasu lugatan, qiyas menurut bahasa, takdiru syai'in wa taswiyatuhu bihi. Mengukur sesuatu dan menyamakannya. Mengukur dan menyamakan. Kita lanjutkan dalam kaidah istilahnya. Ini yang sangat penting. Apa qiyas itu? Istikhraju misli hukmil madhkuri, mengeluarkan hukum yang sama yang disebut dari yang disebut, mengeluarkan hukum yang sama dari yang disebut, lima lam yudhkar, bagi atau untuk yang tidak disebut. Mengeluarkan hukum yang sama dari yang disebut untuk yang tidak disebut. Bijami'in bainahuma, dengan menyatukan keduanya. Mengeluarkan hukum yang sama dari yang disebut untuk yang tidak disebut. Yang disebut namanya asal. Kemudian yang tidak disebut furu'. Karena itu dalam kaidah di sanawiyah kita hafal raddul far'i ilal asli. Menarik furu' yang tidak disebut ilal asli kepada yang disebut. Jadi ini hal yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Ini hal yang sudah ada. Ini yang belum ada. Al-aslu, asal. Apa? Dikaitkan dengan kaidah, ini hukum yang disebut, hukum lama yang sudah ada. Kemudian zaman berkembang, melahirkan ada hal-hal yang tidak disebut di dalam asal, hukum yang sudah ada. Bahkan ada hal-hal yang baru, yang padanya Nabi, zaman Nabi tidak ada. Kalau ada, hukumnya harus ada. Nah, bagaimana caranya? Dilihat al-aslu dengan ilatnya. Ketika al-aslu
dilihat ilatnya, ternyata yang baru itu sama ilatnya, sama sebabnya, maka melahirkan hukum yang sama. Kemarin kita membuat contoh yang sederhana, umpamanya jengkol. Jengkol itu al-far'u, karena yang tidak ada. Apa hukum jengkol? Asalnya tidak ada. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Tapi tidak mungkin ada sesuatu yang tanpa hukum. Mesti ada salah satu dari hukum yang diputuskan. Maka kita mencari sesuatu yang diperkirakan sebanding dengan jengkol. Apa? Bawang. Ketika Nabi melarang orang yang sudah makan bawang pergi ke masjid. Kenapa? Karena dia bau, membawa aroma yang tidak pantas untuk dibawa ke masjid. Dulu Nabi melarang orang yang sudah makan bawang pergi ke masjid karena baunya tidak nyaman, maka tidak disukai. Tidak disukai namanya apa? Makruh. Al-aslunya bawang, al-far'unya jengkol, al-ilahnya bau, maka hukumnya makruh. Rodul far'i menarik hukum jengkol, ilal asli kepada hukum bawang. Bi'ilatin karena ilahnya sama. Tajma'uhuma fil hukmi, menyatukan dalam satu hukum, namanya makruh. Tadi menyebut yang tidak disebut disamakan dengan yang disebut. Yang disebut dengan yang tidak disebut. Sama. Yang disebut bawang, yang tidak disebut jengkol. Disatukan hukumnya dalam hukum makruh karena sama-sama bau. Kemarin kita contohkan juga ketika zakat fitrah, kemudian gandum atau syair. Zaman Nabi orang berzakat fitrah sebagaimana yang beliau perintahkan, ada yang dengan syair, tepung, dengan khintoh, gandum, atau bur dan sejenisnya, atau dengan kurma, atau dengan kismis. Itu yang biasa digunakan pada zaman Nabi. Yang diminta dari orang yang berzakat fitrah salah satu dari 4 pada masa Nabi. Kalau tidak syair, diminta gandum atau kurma atau kismis, anggur kering, zabib namanya. Nah, pertanyaannya sekarang apa yang harus kita keluarkan ketika mengeluarkan zakat fitrah? Maka kita tidak mesti dengan gandum, tidak mesti dengan kismis, tidak mesti dengan kurma, tapi dengan beras. Kenapa? Gandum, kismis, kurma itu makanan pokok. Makanan pokok. Jadi kita membayar zakat fitrah sesuai dengan wilayah kita masing-masing, daerah kebiasaan masing-masing. Orang yang hari-hari makan gandum bayar zakat fitrah dengan gandum. Orang yang sehari-hari makan beras, maka zakat fitrahnya dengan beras. Orang yang makannya sagu, zakat fitrahnya dengan sagu. Orang yang makannya jagung, dia zakat fitrah dengan jagung. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana, bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang? Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang? Uang itu bukan kias, tapi qimah. Uang itu qimah. Tidak sama dengan kias beras. Uang itu qimah. Qimah artinya nilai. Dengan nilai, bukan dengan uang. Kenapa? Berapa banyak uang satu sok?
Kan tidak mungkin zakat fitrah dengan uang, bukan. Zakat fitrah dengan makanan pokok. Dengan uang itu kimah nilainya. Kenapa? Nabi membolehkan. Bahkan semua zakat dibayar dengan kimah. Dibayar dengan nilai yang sama. Itu zakat fitrah seperti itu. Kenapa? Karena zakat yang lain boleh. Tapi itu bukan kias, tapi itu kimah. Diambil nilainya. Zakat, hampir semua zakat bisa diganti dengan kimahnya. Zakat apapun, tidak selamanya dengan barangnya, tapi boleh dengan dirham atau dinar dalam zaman dulu, dalam pengertian diganti dengan kimah. Jadi pengertiannya jangan salah. Kita tidak bayar zakat fitrah dengan uang, tapi dengan makanan pokok. Tapi kenapa diganti dengan uang? Uang itu kimah, nilai tukarnya. Itu sebabnya ketika ada masalah baru, bolehkah kurban? Sekaligus kita memperluas. Bolehkah kurban dengan uang? Yang boleh kurban dengan sapi atau dengan kambing. Kambing nanti bisa dengan ada sejenis. Kemudian sapi bisa dengan muning. Itu adalah kias. Pertanyaannya, bolehkah dengan uang? Dibagikan saja uangnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena berbeda antara zakat fitrah dengan kurban, berbeda jenis. Zakat itu mesti dibagikan. Kalau kurban disembelih. Apa ibadah orang berkurban? Menyembelih. Itu sebabnya orang yang kurban boleh memakan daging kurbannya. Bahkan diperintah, kulu fatimu wadakhiru. Bab kurban itu makanlah, boleh. Kemudian bagikanlah. Atau barangkali kalau masih banyak dan tersisa boleh disimpan. Tapi orang yang zakat tidak boleh memakan zakatnya sendiri. Kenapa? Karena zakat perintahnya dibagikan. Sedangkan kurban disembelih. Karena itu dalam dalilnya tidak akan sampai kepada Allah dagingnya. Tidak sampai darahnya. Yang sampai ketakwaannya. Kenapa? Yang wajibnya menyembelihnya. Itu sebabnya kurban tidak bisa diganti dengan kimah. Kenapa? Tidak mungkin menyembelih uang. Karena yang jadi ibadah di dalam kurban adalah menyembelihnya. Itulah sebabnya kembali kepada patokan. Kita harus teguh kepada prinsip batasan itu. Bahwasanya yang disebut kias adalah menarik furu kepada usul, menyatukannya dalam satu hukum. Atau mengeluarkan hukum yang sama dari yang disebut kepada yang tidak disebut. Dan menyatukan keduanya dalam satu hukum yang sama. Sedangkan hal-hal yang berbeda, yang bukan al-aslu, al-far'u tidak jelas, itu tidak bisa. Dalam pengertian harus ada al-aslu, ada al-far'u. Apa al-aslu? Yang ada pada zaman Nabi. Apa al-far'u? Sesuatu yang tidak disebut, sesuatu yang baru belum ada pada zaman Nabi. Sedangkan kurban sudah ada. Itu sebabnya zakat sudah ada. Jadi dua-duanya al-aslu. Kurban sudah ada, zakat sudah ada. Jadi yang mana yang al-aslunya dan yang mana al-far'unya. Itu sebabnya kita harus lanjutkan kepada bahasan berikutnya. Yang sudah kita bahas kemarin. Masalah ketiganya adalah rukun qiyas. Al-aslu, al-far'u, ilat, dan hukum. Al-aslu biasa juga disebut musabah bih. Al-far'u sebutnya musabah. Al-aslu kadang-kadang disebut juga musabah bih. Atau al-makis alaih. Maksudnya sama. Al-makis alaih atau musabah. Al-far'u musabah.
Kalian belajar dalam balaghah musabbah itu al-far'u atau al-maqis. Kemudian al-aslu musabbah bih. Kemudian al-maqis alaih. Ini yang dikiasi, ini yang dikiaskan. Ini yang dikiasi al-maqis alaih, ini yang dikiaskan al-maqis. Al-musabbah bih yang diserupai, kemudian al-musabbah yang diserupai gitu. Silakan lihat. Kemudian masalah yang keempat fi syurutil qiyas. Syarat-syarat qiyas yang sudah kita baca kemarin itu sama dengan syarat-syarat asal. Syarat al-aslu. Yang ditulis di buku syarat qiyas itu sama dengan syarat al-aslu. Satu, an yakuna hukmul asli sabitan. Hukum asli harus hukum yang berlaku. Hukum si asal itu hukum yang berlaku, bukan hukum yang sudah dihapus. Kedua, an yakuna hukmu sabit fil asli syar'iyan. Kemarin sudah bahwa hukum asal itu harus syar'i, bukan hukum akal, bukan hukum bahasa. Yang ketiga, an la yakuna hukmul asli ma'dulan bih. Maka hukum si asal itu tidak boleh hukum yang ma'dulan bih. Tidak boleh hukum yang spesifik. Contohnya apa? Kembali contohkan. Orang yang saum makan tidak batal, itu ma'dulan bih. Kenapa? Hanya yang lupa saja. Hanya yang lupa saja yang saumnya tidak batal karena makan. Maka tidak boleh mengkiaskan ke hukum yang lupa. Untuk yang lain, orang yang dipaksa makan tidak sama dengan orang yang lupa. Tidak bisa dikiaskan kepada orang yang lupa. Kenapa? Karena yang lupa itu ma'dulan bih, hukum spesifik untuk yang lupa saja. Makan minum tidak batal. Buat selain itu semuanya batal. Apapun bagaimanapun, apapun alasannya, kalau sedang saum makan ya batal. Karena itu tidak batalnya saum karena makan hanya untuk yang lupa saja. Itu yang dimaksud hukum asal tidak ma'dulan bih. Sekarang silakan lihat al-mas'alatul khamisatu fi syuruti far'i. Yang barusan ditulis di buku syarat qiyas sama dengan syarat asal. Syarat qiyas sama dengan syarat al-aslu, syarat asal. Berikutnya masalah kelima, sekarang syarat furu. Syarat yang ini, syarat furu. Di sini ditulis contohnya, apa syaratnya supaya furu bisa masuk ke sini dan apa yang tidak boleh. Ada syaratnya. Yang pertama, alla yataqaddama hukmul far'i ala hukmul asli. Ala hukmil asli. Hukum furu tidak boleh mendahului hukum asal. Hukum furu tidak boleh mendahului hukum asal. Li'annahu yaljamu alaihi subutu hukmi qabla illati. Karena kalau ada hukum furu mendahului hukum asal berarti menetapkan sesuatu sebelum ada ilahnya. Menetapkan hukum sebelum ada ilahnya. Tidak bisa. Hukum furu tidak boleh mendahului hukum asal. Fayakunu sabitan bila musbitin. Kalau hukum furu mendahului hukum asal berarti menetapkan sesuatu yang belum ada ketetapannya. Karena furu kan yang belum ada. Bagaimana mungkin dia ada di awal sebelumnya? Kenapa? Karena ini usulnya belum ada, langsung ada furunya. Tidak mungkin. Kenapa? Berarti tidak ada ilahnya. Dalam pengertian menentukan hukum tanpa ilah, dan itu tidak boleh. Karena yang akan menyambungkan al-far'u dengan al-aslu adalah ilahnya. Itu sebabnya al-far'u tidak boleh mendahului al-aslu. Itu yang pertama, silakan lihat contoh kasusnya. Di ana musbitahu al-ilatu. Karena yang menetapkan hukum adalah ilahnya. Yang menetapkan hukum ilahnya. Sebab itu tidak boleh ada al-far'u mendahului al-aslu.
Wahada ghairu sahihin, maka ini tidak sah. Apabila ada furu, hukumnya mendahului asal, tidak sah. Kakiyasi ba'di Syafi'iyah, seperti kiasnya sebagian pengikut Syafi'i. Al-wudu'a, tentang wudu. Ala tayamumi, kepada tayamum. Mengkiaskan wudu kepada tayamum. Fi wujubin niyati, dalam wajibna niat. Bijami toharoti ta'abudiyah, karena sama-sama toharoh ta'abudiyah. Tidak boleh, tidak bisa mengkiaskan tayamum wudu kepada tayamum. Mengkiaskan wudu kepada tayamum. Berarti tayamum di sini mengkiaskan wudu kepada tayamum. Tayamum jadi al-aslunya, wudu jadi al-far'unya. Itu tidak bisa. Kenapa? Li'anna wudu'a suri'a qabla hijrati. Karena wudu disyariatkan setelah hijrah. Wa tayamumu ba'daha, sedangkan tayamum sesudah itu. Lebih dulu mana dihukumkan tayamum dan wudu? Lebih dulu wudu. Kemudian baru hukum tayamum. Sedangkan furu itu yang tidak disebut, yang belum ada. Kemudian tayamum sudah ada, kan tidak bisa. Kenapa? Lebih dulu ada wudu daripada tayamum. Dan secara umum pun, karena itu saya tadi di awal diberikan batasan, mengkiaskan wudu kepada tayamum pun tidak boleh, tidak bisa. Mengkiaskan wudu ke tayamum tidak bisa, mengkiaskan tayamum ke wudu juga tidak bisa. Yang dicontoh adalah mengkiaskan wudu ke tayamum, berarti wudunya al-far'u, tayamumnya al-aslu, tidak bisa. Kenapa? Karena wudu lebih dulu daripada tayamum. Tidak mungkin mendahului al-aslu, karena wudu dulu yang ada, wudu yang diperintahkan dulu, tayamum belakangan. Kemudian mengkiaskan wudu ke tayamum, padahal tayamum lebih belakangan datangnya, sedangkan wudu lebih dulu, tidak bisa. Kemudian sebaliknya pun tidak bisa mengkiaskan tayamum ke wudu. Kenapa? Karena yang ada di tayamum itu adalah mujmal. Ketika tayamum tidak menyebut batas, itu kasusnya itu. Tayamum tidak memberi batas ketika mengusap tangan. Di wudu ada batas sampai sikut. Kemudian ada kesimpulan, tayamum pun sampai sikut. Kenapa? Wudu pun sampai sikut. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena wudu dan tayamum dua-duanya al-aslu. Dua-duanya punya tata cara yang masing-masing berbeda. Walaupun dalam hal taharoh untuk ta'abudiyah juga sama. Tapi tidak bisa mengkiaskan tayamum ke wudu. Kenapa? Kejelasan tayamum sampai mana batasnya itu bukan dikiaskan atau dibandingkan dengan wudu. Diikutkan ke wudu, tapi lihat bagaimana Rasulullah bertayamum. Jadi kedua-duanya al-aslu. Itu sebabnya kalau tayamum dikiaskan ke wudu atau tayamum ke wudu tidak bisa. Kenapa? Kan al-aslu kepada al-far'u. Sedangkan wudu dan tayamum dua-duanya al-aslu. Kedua-duanya sudah ada dan sudah ada aturan masing-masing. Itu sebabnya tidak bisa mengkiaskan wudu ke tayamum atau tayamum ke wudu. Silakan lihat lagi di buku. Kita baca contohnya. Kakiyasi ba'di safiyati kakiyasi ba'di safiyati al-wudu'a, seperti mengkiaskannya sebagian kelompok Syafi'i tentang wudu, ala tayamumi dikiaskan ke tayamum, fi wujudi niyati tentang wajibnya niat, bi jami'i toharoti ta'abudiyah karena sama-sama toharoh ta'abudiyah. Li'anal wudu'a karena wudu suri'a qabla hijrati disyariatkan sebelum hijrah.
Wa tayammum ba'daha, dan tayamum sesudahnya. Lebih dulu ada wudu daripada tayamum. Tidak mungkin mengkiaskan wudu ke tayamum, karena yang lebih ada dulu adalah wudu. Juga sebaliknya, tidak bisa mengkiaskan tayamum ke wudu. Jadi saya sebut kasusnya ketika menyamakan tayamum dengan wudu, ketika mengusap tangan sampai sikut disamakan dengan batas untuk wudu, itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang ada di Quran itu mujmal, dalam pengertian ada penjelasan dari Nabi sampai mana beliau bertayamum. Ternyata beliau bertayamum sampai pergelangan. Yang kedua, antakunal ilatu fil far'i musawiyatan li ilatil asli. Maka keadaan ilah dalam furu harus sama dengan ilah pada al aslu. Terjadi sah kias apabila ilah pada furu sama dengan ilah pada asal. Bau sama-sama dengan bau. Makanan pokok sama dengan makanan pokok. Itu adalah syarat yang kedua. Furu harus sama ilahnya dengan al-aslu. Yang ketiga, an yakunal hukmu fil far'i musawiyan li hukmil asli. Maka hukum si furu itu harus sama dengan hukum al-aslu. Itu konsekuensinya. Karena ilahnya sama, hukumnya sama. Tidak boleh hukum furu berbeda dengan asal. Tidak boleh hukum furu tidak seperti hukum asal. Furunya wajib, asalnya sunat, tidak bisa. Karena akibat sama ilahnya, hukumnya harus sama, tidak boleh berbeda. Barangkali itu yang bisa kita pelajari hari ini tentang kias bagian kedua. Tentang apa? Tentang syarat-syarat furu. Kemarin syarat-syarat asal yang kita sebut di awal syarat-syarat kias, yang dimaksud syarat-syarat asal. Sekarang syarat-syarat furu. Kemudian tadi saya sampaikan harus pegang teguh kaidah batasan. Apa kias itu? Kias itu menyatukan hukum yang tidak disebut dengan yang disebut, karena ilahnya sama. Kemudian furu ditarik ke asal. Furu itu apa? Yang belum ada, yang belum disebut, yang tidak ada. Kita harus konsekuen di sana. Supaya nanti tidak ada kias yang ada ke yang ada. Seperti yang contoh terakhir ini. Tayamum dan wudu, wudu dan tayamum. Kemudian dipertukarkan karena menghukumkan, dipertukarkan. Wudu dibatasi dengan tayamum, tayamum dibatasi dengan wudu. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena dua-duanya al-aslu. Karena yang disebut kias antara al-aslu dengan al-faru. Kalau al-aslu dua-duanya, tidak bisa terjadi kias. Insya Allah nanti kita akan pelajari syarat-syarat ilah dan selanjutnya. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk melanjutkan proses belajar walaupun dalam kondisi yang masih terbatas. Tapi andai kata ada pertanyaan yang kalian ingin sampaikan, silahkan lewat wali kelas atau dengan cara lain. Mudah-mudahan kita akan bisa memberikan penjelasan, baik tertulis ataupun dengan cara yang lain. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.